pengen tahu jawabannya? Yuk kita simak berikut video ini. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sistem waralaba? Jadi, sistem waralaba merupakan suatu model bisnis yang mana dari pemilik merek ini akan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menggunakan sistem dari operasionalnya dan dari misalnya dari bahan yang akan digunakan kepada pihak lain untuk menerapkan sistem tersebut. Nah, kunci keberhasilan dari sistem ini itu tuh kayak dari berdasarkan standarisasi dari bahan makanan, kualitasnya, dan cara proses penyajiannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem manajemen waralaba. Nah, dari sudut pandang industri manajemen waralaba itu mengandalkan efisiensi proses dan desain yang optimal. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah seperti desain dapur dan alur proses itu harus sesuai dengan standar yang ada dan peletakannya itu dengan membutuhkan waktu pelayanan yang optimal agar tidak pemborosan waktu. Nah, tak hanya itu, sistem pengelolaan kualitas, pelaporan keuangan, manajemen stok juga harus dijalankan dengan bantuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan terhadap manusia tersebut. Nah, Jason juga bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengoperasikan terkait kebutuhan franchise tersebut. Nah, untuk itu kita perlu cari tahu lebih nih tentang waralaba itu apa. Nah, untuk selanjutnya kita next ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sistem waralaba di Indonesia ini memiliki banyak lapangan pekerjaan, terutama untuk posisi frontline seperti kasir, juru masak, hingga cleaning service. Namun pekerjaan ini umumnya bersifat repetitif, bergaji minimum, dan bersifat kontrak atau per waktu. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan tantangan dalam hal kesejahteraan pekerja di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia model waralaba juga berkembang pesat, terutama di bidang makanan dan minuman. Nah, kita dapat melihat bahwa contoh waralaba di luar negeri bisa melihat ada McDonald's dan KFC. Sedangkan untuk merek lokal kita dapat menjumpai ayam geprek bensu ataupun kopi janji jiwa. Nah, bedanya di Indonesia kebijakan ketenagakerjaan seperti UMP, BPJS Ketenagakerjaan hingga jam kerja diatur oleh pemerintah. Namun pada pelaksanaannya hal itu tergantung pada manajemen outlet dan lokasinya. Nah, hingga saat ini tantangan utama di Indonesia adalah meningkatkan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa menuruni kualitas pelayanan.